Kayla, kamu kenapa Kayla? Kamu bantu Romo Rendra selesaikan kasus ini. Kamu harus tahu iman saya lemah, Romo. Teman-teman, sebentar lagi akan tayang satu film terbaru, film horor Indonesia yang berjudul Kuasa Gelap. Kalau saya memberi judulnya Dominatio Tenebrarum, yaitu bahasa Latin. Artinya apa? Ya kuasa gelap juga. Untuk melakukan eksorsis, apa saja yang perlu saya pelajari, Romo? Iblis bisa melihat dosa kita. Karena itu kita harus melakukan sakramen pengakuan dosa sebelum kita melakukan eksorsisme. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya mengikat semua musuh. Saya perintahkan untuk segera pergi. Nah, yang bikin menarik adalah film Kuasa Gelap ini akan menjadi film horor pertama Indonesia dengan tema eksorsisme, yaitu satu ritual pengusiran setan dalam agama Katolik. Nah, dalam film ini yang menarik ya tentu ya, ini biasanya kan film-film horor Indonesia dari perspektif agama Muslim gitu ya. Kalau film ini dari perspektif agama Katolik dan mulai tayang tanggal 3 Oktober. Film ini terinspirasi dari kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Memang ada sedikit kemiripan kalau kita pernah nonton tahun lalu itu yang hits juga yang berjudul The Pope's Exorcist tahun 2023 ya, tahun lalu. Tentang eksorsisme juga. You cannot. Because my sins have been absolved by the one true Master, the Lord Jesus Christ. Are you afraid of him? Are you afraid of Jesus Christ? Deus nos dic. Deus ubique est. Whatever you do, you only do because God allows it. Nah, tapi dalam film Kuasa Gelap ini akan diceritakan dua orang imam atau romo, yang satu yang senior bernama Pastor Rendra dan yang junior atau yang lebih muda bernama Pastor Thomas mengalami pergumulan batin dan mendapat tugas untuk melakukan ritual eksorsisme, terutama kepada pastor yang lebih muda. Dia mengalami pergumulan batin karena terjadi kecelakaan dan mengakibatkan salah satu saudarinya meninggal dunia. Akhirnya dia tidak tahan, tidak bisa mungkin mengelola hidupnya dan mau meminta pengunduran diri dari imam. Sebagai imam, dia mau mengundurkan diri. Nah, ketika dia dalam proses pengunduran diri sebagai romo atau imam itu, Pastor Rendra memberikan tugas kepada dia untuk melakukan ritual pengusiran setan terjadi pada seorang anak bernama Kayla. Tapi karena terjadi pergumulan batin, ragu-ragu imannya, ternyata apa yang terjadi? Nah, mari kita tonton supaya saya tidak dianggap spoiler ya. Tonton saja, ini menarik ya. Teman-teman, kalau saya baca dan saya lihat ya, dua pemeran aktor imam ini, Pastor Rendra diperankan oleh aktor senior Lukman Sardi dan Pastor Thomas oleh Jerome Kurnia. Kan di situ kalau kita lihat tadi cuplikan ada doa dalam bahasa Latin. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ketika Lukman Sardi diwawancarai, dia mengatakan memang ketika memerankan pastor ini dalam film ini, dia agak kesulitan menghafal doa-doa bahasa Latin itu. Apa itu doanya? Seperti ini. Saya hafal. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Itu doa Bapa kami. Dapat disimpulkan memang dalam film-film eksorsisme yang pernah kita tontonkan, imam seperti juga Pops eksorsis yang tahun lalu itu mengalami keraguan ketika menghadapi iblis yang merasuki tubuh seseorang ini. Di situ terjadi pergumulan, ini gimana. Tapi sebelumnya kita perlu tahu nih, apa itu eksorsisme? Saya coba baca ya. Nah, film tadi itu kan judulnya Kuasa Gelap. Kalau saya bilang, saya terjemahkan dalam bahasa Latin, judulnya itu adalah Dominatio Tenebrarum. Jadi diingatkan kembali bahwa Gereja Katolik menyatakan dengan tegas melarang umat melakukan kerjasama dengan kuasa kegelapan, misalnya okultisme, perdukunan, dan lain-lain. Aturan ini tercatat dalam, yang tadi saya baca, dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK nomor 2116. Ini, segala macam ramalan harus ditolak, mempergunakan setan dan roh jahat, pemanggilan arwah atau tindakan-tindakan lain yang tentangnya orang berpendapat tanpa alasan, seakan-akan mereka dapat membuka tabir masa depan. Nah, siapa yang suka meramal tuh?
Nah, misalnya di balik horoskop, astrologi, membaca tangan, penafsiran pratanda, dan orakel, petunjuk gaib, paranormal, dukun, dan menanyai ada medium atau perantara, terselubung kehendak supaya berkuasa atas waktu, sejarah, dan akhirnya atas manusia. Nah, demikian pula keinginan menarik perhatian kekuatan-kekuatan gaib. Ini sebenarnya bertentangan dengan penghormatan dalam rasa takwa yang penuh kasih yang hanya bisa kita berikan kepada Allah, kepada Tuhan. Itu yang tertulis dalam KGK tadi, Katekismus Gereja Katolik. Nah, terkait praktek eksorsisme ini juga ada aturan mainnya di Gereja Katolik. Jadi, tidak semua imam, tidak semua umat Katolik atau siapapun itu, bahkan uskup, bisa melakukan eksorsisme. Atau tidak semua bisa menjadi eksorsis. Dalam kanon 1172, kanon itu semacam bab ya, dalam kitab hukum kanonik, itu ada aturan dalam Gereja Katolik ya, kitab hukum kanonik atau KHK, dinyatakan bahwa tak seorang pun dapat dengan licit atau sah melakukan eksorsisme kepada mereka yang kerasukan atau obsesos, kecuali ia telah memperoleh izin khusus dan resmi dari ordinaris setempat atau uskup. Dan KHK menyatakan bahwa izin ini harus diberikan oleh ordinaris atau uskup hanya kepada para imam yang menunjukkan kesalehan, pengetahuan, kebijaksanaan, dan integritas hidup yang luar biasa. Tuh, berat ya. Jadi tidak sembarangan imam. Itu tadi 3 syarat itu. Yang saleh, berpengetahuan, kebijaksanaan, ada 4 ternyata, dan integritas hidupnya yang luar biasa. Maka para uskup sangat didorong untuk menaati pelaksanaan ketentuan-ketentuan ini. Oh ya, sedikit tentang imam Katolik ya, mungkin bagi yang tahu, memang banyak dicirikan imam itu pada umumnya kalau memakai baju kaos biasa itu atau kemeja itu ada kolar di sini warna putih, itu namanya kolar di kerahnya. Itu ya, ada bermacam-macam ordo atau tarekat termasuk diosesan juga memakai jubah-jubahan. Kalau diosesan atau projo pakai jubah warna putih, kalau yang Fransiskan umumnya coklat, dan ada yang lain OSC ada hitam, macam-macam jubahnya. Dan satu lagi, proses pendidikan imam itu tidak singkat, lama, panjang, bahkan bisa sampai 8-11 tahun. Iya memang, itu belum dihitung loh SMA. Seperti saya dulu, SMA saja itu 4 tahun. SMA ya, setingkat SMA atau namanya seminari menengah. Setelah itu masuk pendidikan frater, 4 tahun mengambil teologi. Biasanya pada umum ada yang 5 tahun, itu ngambil S1 filsafat dan teologi. Habis itu masih ada prakteknya lagi, bisa setahun 2 tahun, baru ngambil pasca sarjana lagi. Ambil S2, itu bisa 3-2 tahun, baru ditahbiskan menjadi seorang imam. Pastor, bayangkan panjang ya, dan tidak mudah. Ada sebagian tempat tuh kemarin saya lihat di TikTok ya, dan saya kenal juga tuh ada seorang romo imam namanya Pastor Yofi Sibagariang, OFM Cup. Ya, seperti melakukan kegiatan praktik eksorsisme. Itu ada di rumah doa Sopo Malam di Jarang Uda di Brastagi. Ini contohnya, coba lihat videonya. Ya, saya belum tahu ya, tapi banyak kalau dari TikTok itu saya lihat dan kesaksian orang banyak yang merasa tersembuhkan. Nah, tapi kan kita harus tahu dulu, seperti di trailer film Kuasa Gelap yang akan tayang ini kan, di awal dikatakan, bahkan di film The Pope's Exorcist tahun lalu itu dikatakan bahwa 90% kerasukan yang dilaporkan ke Gereja Katolik adalah masalah kesehatan jiwa, kesehatan mental. Bahkan ya kadang orang yang depresi, stres berat gitu. Jadi hanya sekitar 10% saja yang benar-benar membutuhkan eksorsisme. Bayangkan itu. Dalam setiap film bertema eksorsisme, saya menemukan banyak pelajaran yang rasanya sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Ada setidaknya 2 pelajaran penting yang perlu diperhatikan. Pertama, itu adalah mengenai ciri dan sifat iblis ya. Yang kedua adalah cara untuk menjauhkan, mengusir, dan membentengi diri dari iblis. Dan sisanya bumbu-bumbu yang menarik yang dapat mewarnai hidup hari-hari. Itu dalam setiap film eksorsisme yang kalau kita tonton. Nah, contohnya film The Pope's Exorcist yang diperankan oleh aktor kawakan Russell Crowe ya, yang tahun lalu 2023. Ini mengangkat cerita tentang pengalaman nyata seorang pengusir setan yang mendapat tugas dari Vatikan. Dia ya eksorsisnya Paus gitu, dari Vatikan langsung. Dan film ini diadaptasi dari 2 memori dari Pastor Gabriel Amorth ini yang diperankan oleh Russell Crowe.
Padahal banyak pengalamannya dalam mengusir, bahkan ada kan sampai 50.000 kasus eksorsisme. Dia sudah menjadi kepala eksorsisme Vatikan sejak tahun 1986 sampai 2016. Nah, apa yang mau saya katakan di sini, bahwa mau mengatakan bahwa iblis itu benar-benar ada dan merupakan hal yang nyata di dunia ini. Pengetahuan tentang iblis adalah hal yang mutlak, itu yang mutlak ya. Jadi salah satu langkah kita untuk mengusir dan melawan iblis tidak hanya mengakui level keberadaannya saja, eksistensinya saja, tapi sampai pada bagaimana memerangi si iblis ini. Iblis ini mempunyai ciri-ciri yang sangat kelihatan gitu ya, yang stand out, pasti akan menarik perhatian. Dan yang paling kita tahu sifatnya adalah sifat licik, suka menggoda, licik dia, pokoknya gimana bisa mengelabui kita. Nah, iblis itu digambarkan mudah mempermainkan manusia. Lihat ke dalam film-film itu, misalnya Pastor Gabriel Amor itu sudah kepala eksorsis, ternyata masih imannya masih ada mengalami keraguan-keraguan dalam iman. Nggak tahu, disitulah si iblis masuk ketika dia melakukan praktik ritual eksorsisme itu. Si iblis langsung melihat dan mengangkat masa-masa lalu atau peristiwa-peristiwa dosa yang dilakukan oleh Pater Gabriel Amor ini, dan itu membuat dia semakin down, dan disitulah iblis masuk. Dan iblis ini juga makhluk yang sombong. Sombongnya ditunjukkan dengan keengganannya untuk tunduk pada Tuhan, tunduk pada Allah. Padahal dia adalah salah satu ciptaan Tuhan juga kan. Kita tahu iblis ini sebenarnya iblis ini merupakan kumpulan dari para malaikat yang baik, tapi ternyata jatuh dan tidak taat pada Allah. Dan bagaimana usaha para pastor ini, dan saya kira juga dalam film Kuasa Gelap nanti, ingin membuat tunduk iblis ini kepada Tuhan, tapi si iblisnya tidak mau. Salah satu caranya adalah mengetahui nama. Saya pernah nulis buku 4 huruf suci nama YHWH. Di situ saya katakan nama itu sangat penting. Jadi bukan seperti peribahasanya Shakespeare, what is in a name, apalah artinya, tapi nama itu nomen est omen, nama itu penting, nama itu pertanda. Jadi dalam hal pengusiran iblis ini, pengusiran setan ini, seorang imam harus tahu, kita harus tahu siapa iblis ini. Kalau kita tahu namanya, berarti kita menguasainya. Kalau kamu kenal seorang teman atau siapapun, kalau kamu tahu namanya, artinya kamu menguasainya, artinya kamu kenal dengan dia. Tapi kalau kita tahu kan, kita tidak bisa menguasai dia. Jadi harus tahu nama si iblis, nama aslinya. Itu akan membuat melemahkan dia, melemahkan pertahanannya. Dan yang lain-lain lagi, itu tadi kelemahan-kelemahan kita akan dipakai untuk membuat kita lemah dan tidak bisa melakukan eksorsis. Pengalaman buruk, traumatis, itu jalan dia. Dan kerajaan iblis atau iblis ini punya hierarki juga ya. Ada yang paling kuat, menengah, ada tentaranya, ada pionnya, ada anak buahnya. Jadi semakin kita tahu siapa ini, semakin tinggi si iblis yang merasuki ini, katanya ya, semakin sulit untuk dikeluarkan dari tubuh seseorang. Semakin sulit ritual eksorsisme untuk mengeluarkan si setan ini. Jadi bagaimana memerangi si iblis? Caranya adalah berdoa. Ya, hanya itu saja, berdoa. Jangan sederhana ya. Ya, tapi memang itu, doa. Tapi hati-hati juga kita pada siapa kita berdoa. Berdoa itu kepada Tuhan. Jadi hati-hati, iblis juga kadang-kadang bisa mengelabui kita berdoa akhirnya bukan kepada Tuhan, tapi bisa aja kepada roh-roh lain atau siapapun itu yang bukan Tuhan. Jadi buatlah doa yang membuat kamu nyaman. Itu doa yang baik, doa yang langsung kepada Tuhan. Kalau dalam Katolik, doa yang paling gampang doa aja, Salam Maria, doa Bapa kami. Berapa kali kita ucapkan? Kenapa? Makanya dalam luar rosario kita sampai 50 kali kan mengucapkan itu. Itu kira-kira yang mau saya jelasin ya dalam film ini. Tentu nanti kita lebih menarik kalau kita bisa menonton film ini langsung. Kuasa Gelap dalam versi Indonesia ini kita akan lihat gimana akhirnya Pastor Rendra dan Pastor Thomas bisa melakukan ritual eksorsisme dan mengeluarkan setan dari tubuh seorang gadis yang bernama Kayla ini. Kalau saya rekomendasi, mari kita tonton rame-rame film pertama eksorsisme di Indonesia ini. Boleh ditonton oleh banyak orang, lintas agama, lintas suku yang memiliki ketertarikan film jenis ini. Saya sendiri pasti akan sangat menikmati menonton film ini. Ayo, mari kita tonton. Terima kasih dan salam Febri et Scientia.